والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus khotib kita, beliau teman tiang di Mahat, kemudian Pamanda Bapak Seklur, Sekretaris Kelurahan, segenap tamu undangan, pengurus takmir masjid, Bapak Ibu tiang, semua yang sempat hadir pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala kehadiran kita pada malam hari ini. Sekalipun ini sebentar, tapi Bapak Ibu, ini pahalanya sangat luar biasa. Orang yang gemar hadir majelis taklim kayak ini, kata baginda Rasul, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah, wa khairul laka min iyadi alfi marid, wa khairul laka min huduri alfi janazatin. Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu seperti ini lebih hebat daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunat, bapak-bapak pernah nggak sholat sunat 1000 rakaat? Mungkin nggak pernah. Tarawih aja yang 20, yang 8 rakaat milen itu imam, apalagi sholat 1000. Maka hadir majelis kayak begini Bapak Ibu tiang, ini pahalanya sangat luar biasa. Seandainya Allah wujudkan pahala itu dalam bentuk uang Soekarno Hatta no, si 100.000 no, mungkin berebutan kita. Tapi Allah Maha Adil, Allah sembunyikan tuh pahalanya. Supaya apa? Yang dapat itu yang pengen aja. Maka kita sungguh bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu tiang. Kita diizinkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang pada malam hari ini pengen istirahat, tundalah dulu istirahatnya. Mungkin yang pengen malam hari ini mungkin nonton TV, main apa dan sebagainya, tunda bentar aja. Kenapa? Nih kita menerima undangan sebentar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh orang hadir majelis. 2, lebih cakep daripada mengantarkan 1000 orang ke pemakaman, ke kubur. Nah, dengan tiba kubur no Bapak Ibu, kan pahalanya 2 gunung Uhud. Tapi sekali ngaji pahalanya 1000 gunung Uhud, bahkan 2000. Lebih cakep daripada apa? Daripada menjenguk 1000 orang sakit. 1 orang sakit kita jenguk, berada dalam naungan rahmat kasih sayang Allah, kasih sayang malaikat, apalagi 1000. Maka kehadiran kita Bapak Ibu tiang, sekalipun sebentar, sekali lagi mudah-mudahan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
ada salawat dari sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menyebutkan dalam suatu riwayat, siapa saja ngebaca salawat ini berapa kali? 100 kali. Kapan? Setiap hari. 100 kali setiap hari. Ibu-ibu 100 banyak apa sedikit? Dikit atau banyak? Bega. Dia lebih lalu sekali lalu lumayan lah. Nah, yang ngebaca ini 100 kali kata baginda Rasul, diberikan hajatnya, keinginannya, apapun yang diinginkan, diberikan 100 hajat. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Tapi diingat, dibaca setiap hari. Apa bunyi salawatnya? Insya Allah gampang. Muhammad ya Rabbi salli alaihi, 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 Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Insyaallah dia nalui aluk waktu yang akan dimakan nih 100 kali ini. Ulunggu pergi ngantor baca. Ulunggu misalnya ibu-ibu sambil masak baca. Ulunggu misalnya pergi kemana gitu, dari rumah ke masjid bisa dibaca. Dan ini nggak banyak kok, 100 aja dan sebentar insya Allah. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, yang saat ini sedang mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah pengajian Isra Mi'raj rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar perjalanan refreshing semata, enggak. Tetapi itu perjalanan rihnatul ilmiyah, perjalanan ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Bapak Ibu? Buktinya baginda Rasul ketika Isra Mi'raj itu dengan malaikat Jibril bersama Burak. Ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk turun di beberapa titik tempat. Turun di sini salat, inzil fasalli, turun salat, diajarkan. Baginda Rasul nanya, Jibril, tadi kita salat di mana? Oh, Jibril mengatakan, hadihi thayyibah. Tadi itu kita salat di Thayyibah. Thayyibah itu apa? Thayyibah itu kota Madinah Munawwarah yang nanti pada saatnya baginda Rasul pelunggu bakalan hijrah ke sana. Lagi lanjutin perjalanan, baginda Rasul turun salat sunnah di beberapa titik. Di mana berikutnya ada titiknya, salah satu tempatnya Syajaratu Musa namanya. Kalau bahasa kita pohon Nabi Musa. Nabi Musa dulu berteduh di sana. Salat baginda Rasul di sana. Salat. Nah, dikasih tahu apa ini? Nih, Syajaratu Musa. Begitu berikutnya. Sampai Masjidil Aqsa, baginda Rasul salat lagi, salat sunat. Beliau jadi imam, nabi-nabi yang lain jadi makmumnya. Ini rihlatul ilmiah Bapak Ibu tiang. Apa artinya? Satu, pelajarannya di kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, dendek telupa. Jadikan ada waktu kita untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita tuntut Bapak Ibu? Afdalul ilmi ilmul hal, wa afdalul amali hifdzul hal. Ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang Bapak Ibu kita semua butuh sekarang. Setiap hari mohon maaf kita kencing, maka ilmu basuh kencing wajib kita tahu. Emang penting basuh kencing? Penting. Hati-hati, inna ammata adzabil qabri la yastabri'u minal baul. Di antara yang sering banyak nyebabin orang siksa dalam kubur apa? Enggak bersih caranya basuh kencing. Yang macam-macam Bapak Ibu. Yuk, kenapa ya bisa? Benar. Kalau enggak benar caranya basuh kencing, pengen wudu, wudunya enggak sah. Dia sholat pakai wudu yang enggak sah, sholatnya batal.
Kalau sholat sudah batal, yang setiap hari pekerjaannya ikut konslet, yang kalau setiap hari konslet, insya Allah minakna siksa kubur semua. Makanya baginda Rasul tuh suatu waktu ternyata baginda Rasul jalan di suatu tempat, sampailah kepada suatu kubur. Ini kudanya baginda Rasul mogok, nggak mau lewat di jalan tersebut. Kenapa mogok? Ternyata ini kuda ngelihat orang lagi disiksa dalam kubur. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa nih kuda nggak mau jalan? Kata baginda Rasul, nih kuda sedang ngelihat orang lagi disiksa dalam kubur. Sahabat nanya, jadi Bapak Ibu tiang, semua makhluk itu ngelihat orang lagi disiksa dalam kubur kecuali dua, jin sama manusia. Kalau yang lain-lain dilihat orang disiksa dalam kubur. Makanya jangan heran kalau seandainya pada tuh malam harinya kita dengerin suara ngomongnya anjing itu, mohon maaf. Ketika itu yang kita dengan tersiksa dalam kubur. Makanya kata baginda Rasul, sahabat nanya, wa ma yu'adzibani ya Rasulullah, baginda Rasul, apa yang menyebabkan ini orang disiksa dalam kubur? Kata baginda Rasul, ma yu'adzibani bikabir, ini orang disiksa karena dosa yang sepele. Dua orang disiksa dalam kubur. Yang satu apa? La yastabri'u minal baul. Yang satu enggak bersih, caranya basuh kencing. Yang satu apa? Yang satunya yamshi 'alan namimah, suka jadi provokator, suka gosipin orang. Ammatu adzabil qabr, nyebabin orang disiksa dalam kubur. Nah, makanya Bapak Ibu perhatikan cara kita basuh kencing. Setiap hari kita kencing, maka setiap hari kita harus tahu ilmunya. Benar, ada orang krem doang jadi doang krem penek nanti lebih sugul, harus tahu ngomongnya cara ente bisa menek. Sida kira yang ini yang sida urut-urut, enggak. Ada orang menek ini doang urut mana no si mama no, bukan. Ada di sini belakang yang menghubungkan antara dubur sama ini di cidit gitu ini. Kalau perempuan pelungguh, kalau berdehem di bawah pusatnya diginiin 3 kali, keluar insya Allah. Itu penting. Maka itu penting kita tahu, penting tuntut ilmunya Bapak Ibu. Mungkin ya kalau di dunia mungkin bisa saja selamat dari siksa dunia. Kita punya geng misalnya tuh orang-orang yang berhak untuk ini sebagainya. Bau kita minta dendekku tersiksa, boleh. Tapi kalau dalam kubur ndak ada namanya inilah ini, nggak ada. Semuanya diboleh belak sama mungkar nakir kalau macam-macam. Hanya hati-hati. Tebareng-bareng. Kedua, ilmu hal itu mana? Setiap hari kita berwudu, maka tata cara berwudu perbaiki dengan baik. Arah dengan wudu, menodang cara bisa muka sekali. Nah, perhatikan. Harus kita perhatikan. Nah, berikutnya setiap hari kita sholat, maka ilmu sholat wajib kita ketahui. Ilmu sholat. Mulai dari tata cara sholatnya, gerakan sholatnya seperti apa, semuanya harus kita tahu. Orang dalam sholat misalnya diantara syarat sah sholat diantaranya apa? Istiqbalul qiblat, menghadap qiblat. Apanya yang menghadap qiblat? Dada kita ketika sholat. Maka ketika sholat ini dada sejatinya harus menghadap qiblat. Dada entar. Kalau muka kita seandainya dalam masalah boleh tidak boleh, arak dengan salat begini, Kang sah, lagu ndak keduangnya, masalah sah. Makanya kalau salat itu dada harus hadap kiblat. Makanya kalau salam ketika salam kepala aja yang hadap kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, itu aja. Arak dengan ya salam assalamualaikum warahmatullah. Apa aja tengok-tengok ada kanan kiri.
Kalau sampai dadanya hadap lain, oh batal sholatnya. Ibu-ibu perhatikan juga pulunggu, ada aurat yang harus pulunggu tutup ketika sholat. Ada ibu-ibu kadang kalau sholat kebuka ininya, mun sholat. Ini aurat pulunggu dalam sholat. Lah khusyuk aku sembahyang, dah gak deparan diri dah khusyuk. Kalau auratnya nggak ditutup dalam sholat, ndik nesah. Kenapa? Di antara syarat sah salat adalah satrul aurat. Apa itu? Menutup aurat. Apanya ditutup? Launul aurat, warnanya. Jadi pelunggu ibu-ibu, no, gak ngenoan lah no. Makanya kadang ada orang tua kita tuh anak telepung gana rana. Nah, itu dipakai. Nah, lagunda kena ngani lalu endah. Orang mana yang pun, dah nangai lalu endah, titean sedikit lah. Jangan terlalu gini, dah, dikit-dikit lah. Ada dengan ngane, lete, lagu lete atas membuka man. Jangan, ibu-ibu, hati-hati, harus ditahu. Iyalah, ini sholat setiap hari. Nah, maka oleh karena itu yang begini ini nih sepele tetapi harus diperhatikan. Karena kita ngaku orang muslim, maka sholat juga harus kita perhatikan. Nih ilmu yang harus kita tuntut Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sholat itu Bapak Ibu tiap dalam sujud misalnya. Dalam sujud itu kan tabe, yang sujud itu kening. Nih, maka kalau sujud itu yang ini harus kena. Ada orang tabi gini dia sholat, songkoknya begini. Entar kalau sholat gimana? Kalau sujud apanya yang kena? Songkoknya, bukan buburan side. Berarti benar salah. Dibuka. Tiang kalau pakai biasa beginilah. Tapi kalau sholat dibuka. Kenapa? Ini yang kena dalam sujud. Makanya kita harus perhatikan yang begitu-gitu Bapak Ibu. Nah, kita mau jadi apapun harus diperhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu tiang, ini yang ilmu yang harus dan mestinya kita tuntut masa-masa sekarang ini. Berikutnya sebentar lagi kita bakalan puasa. Maka puasa tuh harus kita tahu ilmu puasa. Jangan sampai ngerjain perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Jauhin. Oh, tuh penting yang begitu tuh penting. Karena itu dalam ilmu, apa tuh dalam bahasa kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji, itulah yang dimaksudkan dengan ilmul hal. Ilmu yang kita butuhkan sekarang. Ada ilmu yang keren juga, apa itu? Ilmu bagaimana supaya di masa depan kita menjadi orang yang bahagia. Nah, jadi masa depan bagi kita orang muslim, orang mukmin bukan masa ketika tua saja, enggak. Masa depan kita adalah apa? Masa setelah dunia ini kita tinggalkan. Masa setelah meninggal dunia, itulah masa depannya kita. Maka siapin untuk bekal menuju masa depan tersebut Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, ilmu yang seperti itu mari kita bareng-bareng tuntut. Tuh pertama. Maka pelajaran pertama Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntut kita, mengajarkan kepada kita, mari kita isi kalau bisa setiap hari dia nambah ilmu kita. Kadang ada orang di otaknya apa? Harus nambah uang saya hari ini. Boleh, sila. Tapi bagi orang muslim tidak cukup nambah duit doang. Kalau bisa kita sebagai orang muslim pikirin, hari ini pahala apa yang saya buat, hari ini apa ridho Allah yang bikin Allah ridho sama saya. Itu yang kita pikirkan. Supaya apa? Supaya masa depan kita menjadi cerah. Nah, tuh yang pertama. Kedua Bapak Ibu tiang, di antara tujuan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah sholat yang agung. Kita tahu kalau puasa itu kan melalui perantara, zakat melalui perantara, haji melalui perantara.
Kalau sholat langsung baginda Rasul diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Allah. Tapi Bapak Ibu jangan salah ya, baginda Rasul Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit lah. Ingat, itu bukan maknanya alamat Allah di langit, enggak. Jangan bilang Allah di langit, enggak. Itu alamat palsu. Nah, itu alamat bukan alamat Allah, itu alamat Isra Mi'raj, bukan alamatnya Allah. Hati-hati. Kenapa? Oh, bab keyakinan, tiba-tiba bab tauhid, bab akidah. Nah, maka yang ingin kita sampaikan, nih, kenapa kok baginda Rasul langsung menyebut perintah sholat? Satu di antaranya, sholat itu saking pentingnya Bapak Ibu, makanya baginda Rasul langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat aja, kalau puasa ada tawarannya. Ada orang nggak mampu puasa, ada orang hamil, menyusui, khawatir akan dirinya, boleh nggak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti nanti pada hari yang lain. Orang ada perintah haji, nggak mampu haji, oh boleh nggak haji. Ada orang zakat, nggak ada yang dizakatkan, nggak zakat juga nggak apa-apa. Tapi lihat, kalau sholat nggak ada tawar-tawaran. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, tidur. Laguna sambil pedem. Tindo, sojama. Laguna pedem. Pedem toh di sholat. Nggak bisa tidur begitu. Ya udah, pakai isyarat kedipan mata. Nggak bisa pakai kedipan mata, pakai hati. Kalau nggak bisa pakai hati, mate wa inujana. Oh, udah nggak ada kan? Nggak ada tawar-tawaran. Saking pentingnya sholat itu Bapak Ibu. Maka kalau kita tahu pentingnya sholat tuh harus kita jaga baik-baik. Jaga karena bagus-bagus sembahyang tuh Bapak Ibu ya. Coba lihat ketika orang azan iqamah. Apa katanya orang azan? Mana yang duluan? Hayyalas shalah atau hayyalal falah? Hayyalal shalah. Kalau bilang hayyalal falah, hayyalal shalah, riri sudah kan? Pasti hayyalal shalah duluan. Hayyalal shalah, hayyalal shalah, hayyalal falah, baru hayyalal falah. Apa maknanya kata para ulama? Jadi Bapak Ibu tiang, at-taqdim wa ta'khir. Ada lafaz yang didahulukan, ada lafaz yang dibelakangkan dalam hadis, dalam Al-Quran. Itu memiliki makna termasuk dalam azan. Misal dalam Al-Quran, kalau dalam Al-Quran didahulukan az-zaniyatu waz-zani, orang berzina perempuan, baru berzina laki-laki disebut. Kenapa? Biasanya mohon maaf lebih banyak perempuan yang jadi sekanoan daripada laki-laki. Coba kalau bab mencuri, mana yang disebut dahuluan? Wasariqu wasariqatu, laki-laki dulu disebut wasariqu wasariqatu. Kenapa? Lebih banyak laki-laki yang mencuri daripada yang perempuan. Dalam azan juga begitu. Bukan serta-merta itu duluan, enggak, ada maknanya Bapak Ibu. Apa maknanya? Kan hayyalas shalah itu maknanya apa? Mari kita mengerjakan sholat. Baru hayya alal falah, mari menuju kesuksesan. Apa maknanya? Kalau pengen sukses, maka lihat sholatnya. Sholat dulu diperbaiki, baru sukses. Bukan cari sukses dulu, baru baju sembahyang, kebalik. Sembahyang dulu periki, perlu nasade kesuksesan insyaallah ta'ala. Makanya sering yang sampaikan, kita punya bos nih, orang atasan tebos tuh. Kira-kira pelunggu kalau lagi ngerjain tugas, ada pekerjaan, bos nelpon, katanya baca, beda Pak. Yang mana yang pelunggu dahulukan? Bos apa pekerjaan pelunggu? Bos pasti, atasan pasti. Kenapa? Amun tawah dekat sama atasan, kita nggak kerja gampang, gampang. Karena dekat sama bos, dekat sama atasan. Coba kalau kita jadikan Allah seperti bos kita. Allah manggil, kita jawab.
Ketika Allah manggil, jawab. Nanti pada saatnya ketika kita ada masalah, Allah bantu. Kenapa? Dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu tiang, sesibuk apapun kita, lende nomor 2 yang sholatnya. Kalau sudah sholat di nomor 2 kan hati-hati. Oke, mungkin sekarang kita jadi orang yang banyak duit dan sebagainya. Tapi ingat, kalau Allah pengen ambil semuanya, enggak dia nunggu 2 jam dia ulang. Semendak rak gue habis. Allah yang punya, bukan kita. Maka deketin sama zat yang maha agung itu. Dengan apa? Wa aqimis salata li dzikri. Ingatlah aku dengan apa? Dengan salat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha juz 17. Maka Bapak Ibu tiang, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bareng-bareng jaga salat. Nih bagus. Jaga salatnya bagus. Karena salat itu kan kita lihat as-salatu imaduddin wa faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Kalau misalnya ada orang ngerjain salat, maka dia mendirikan tiang agama tersebut. Tapi kalau ada meninggalkan salat, berarti dia merusak agama tersebut. Berarti secara tidak langsung luwe dengannya dak agama. Saya sino sidena girang sembayang. Kalau mau lihat hadis ini, Bapak-bapak Ibu-ibu tiang, kita pengen sukses, semua pengen sukses. Tapi lihat bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat dijelaskan, kitab Arba'in An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi menjelaskan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah bakalan menjaga kita. Kalau kita udah jaga perintah Allah Ta'ala, kita dijaga, keluarga kita dijaga, harta benda kita dijaga, semua yang ada kaitannya sama kita, Allah yang jaga. Bapak Ibu ya. Bahkan dijelasin nih, man shallas subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang bisa sholat subuh berjamaah, Allah yang menjamin hidupnya pada hari itu. Allah menjamin hidupnya pada hari itu. Siaran terjamin hidup nih. Kita aja nih, misal ada orang dijamin hidupnya sama orang lain, tenang dia, manusia yang jamin. Apalagi Allah. Kalau dijamin, kalau pengen dijamin hidupnya sama Allah Ta'ala, siapa namanya dijamin hidupnya sama Allah Ta'ala? Hari itu dia ada kesusahan, Allah berikan solusi. Hari itu dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Hari itu misalnya dia meninggal dunia, Allah matikan dia dengan keadaan husnul khotimah. Kenapa? Allah yang nanggung. Bagaimana caranya? Shalat subha jama'atan. Dendek lupa sembahyang subuh berjamaah. Aku kadang ya tuh boleh cobaan. Boleh cobaan tuh sembahyang subuh. Kenapa? Karena memang jaminannya hebat. Oh, semakin keren jaminannya, semakin berat juga. Oh, pada amun beli modalnya dengan berdagang, insyaallah beli untungna. Lagu amun beji modalnya beji untung nenda. Pahala itu juga begitu Bapak Ibu yang ridho Allah juga begitu. Kita tahu misalnya, nih sering kita sebut Cristiano Ronaldo no kan tahu tuh pemain termahal sekarang nih. Beliau kan sekarang di Al Nassr namanya. Di Arab Saudi. Bayangin sekian triliun per tahun. Per bulan sekian. Per tahun sekian, per pekan sekian. Per minggu pada per pekan nih, per jelo sekian, per jam bahkan per detik arak gajinya kita. Dilihat gajinya luar biasa. Ada orang paling kaya, ada. Tapi Bapak Ibu mau nggak pelunggu jadi orang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita mau. Bagaimana caranya? Kalau orang terkaya di muka bumi masih bisa dihitung hartanya sekian. Kalau orang paling banyak gajinya masih bisa dihitung sekian gajinya. Tapi baginda Rasul dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat qobliyah subuh lebih dicintai oleh Allah daripada dunia sama isinya. Artinya apa? Siapa saja yang bisa melakukan 2 rakaat qobliyah subuh, dia adalah orang paling kaya pada hari itu di hadapan Allah. Kenapa paling kaya? Dia lebih utama daripada dunia sama isinya. Sekaya-kaya orang dena mungkin selaku dunia ini yang ngepena paling sedikit aja. Maka pilihannya ada pada kita Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Nah, jaga qobliyah subuh kita, jaga. Lagu nenek qobliyah subuh doang, pocu sembahyang subuh telat. Qobliyah subuh jalan, sholat subuh juga tepat waktu. Nah, maka Bapak Ibu tiang, kalau kita pengen rizki kita diluangkan, keluarga kita dijaga sama Allah Ta'ala, harta kita dilimpah ruahkan, dijaga, diberkahi sama Allah Ta'ala, satu diantaranya jaga sholat. Bapak Ibu tiang, kita bilang kita sibuk, lihat baginda Rasul apa yang tidak boleh sibukkan. Yo, baginda Rasul orang pada sibuk enggih. Kalau gue bilang saya pejabat, baginda Rasul pejabat. Baginda Rasul yang mengatur kota Madinah. Saya kan jadi ini yang perang tuh, jaga ini dan sebagainya. Baginda Rasul paling depan ketika perang. Saya jadi guru, baginda Rasul jadi guru. Innama bu'itsu mu'alliman. Saya jadi pedagang, baginda Rasul pernah jadi pedagang. Tapi lihat, baginda Rasul selalu menjadi imam ketika sholat berjamaah. Untuk apa? Contoh untuk kita Bapak Ibu. Nah, maka nih Ramadan udah dekat, maka mari kita jaga sholat kita supaya terbiasa besok di Ramadan. Bayang duha jaga adeng-adeng, sholat tahajud pelan-pelan, sholat tarawih mari bareng-bareng ajar di telengan nengke. Dari mana? Qobliyah ba'diyahnya kita jaga supaya nanti pas Ramadan kita terbiasa melakukan hal tersebut. Oh, di Ramadan itu kan kita semua insya Allah makan sahur ya, makan sahur. Nih, orang kalau udah terbiasa sebelum Ramadan tahajud, sebelum makan sahur tahajud dulu, tahajud. Selesai tahajud, makan sahur. Selesai makan sahur, persiapan menuju masjid. Kadang macam-macam model kita. Ada orang makan sahur, jeri, selesai sino tindo. Piran nuras, Allahumma shol baru nuras. Makan sahur jejeri, sembahyang subuh telat. Jangan begitu Bapak Ibu. Maka kapan tuh kita ajarin diri kita? Sekarang. Ini tentang sholat ini kita ajarkan diri kita dan kita tularkan ke anak jari keturunan kita. Bagaimana cara menularkannya? Gampang. Kita sebagai orang tua, kita perlu luwe-luwe muni le anak jarinta. Orang dengan sembayang tuh mana anak dia masih gak nih? Susah. Ada ibu-ibu merintahin anaknya, weh ngaji tuh mana anaknya lagu yang masih mantu TV. Coba ada cara yang gampang. Apa itu? Pelunggu kita dulu yang duluan wudu, pakai pakaian yang bagus, pergi ke masjid kah denden anak jarin teh mele ya insyaallah. Tapi kalau hanya sekedar suruhan, oh anak sekarang macam beda. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Maka Bapak Ibu tiang jaga sholat kita bareng-bareng. Kalau kita beralasan itu ini terlalu banyak alasan orang yang tidak mau mengerjakan amal soleh. Tapi kalau mau mengerjakan amal soleh, 1001 alasan bisa kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Kalau tidak ada hajat untuk mengerjakan amal soleh, 1001 alasan dek temele, dek tagen gawe pegoyan-pegoyan bagus itu. Ada yang bilang, lah bega pegoyan bagusku lagu si lain. Sedekah, alhamdulillah, ini oke, semuanya bagus. Tapi jangan lupa ada satu yang harus sekali kita jaga, sholat. Kan kita tahu awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang bakalan ditimbang nanti di akhirat sholat kita Bapak Ibu ya, dijaga bareng. Termasuk tiang juga pengen ngoreksi diri tiang semua kita. Karena ini sholat adalah perintah yang sangat spesial. Itu sebagai apa namanya tuh?
Kita dijadikan sebagai umat yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangin kalau dulu sholat 50 waktu, maka sekarang jadi 5 waktu, dihilangin nolnya. Tapi tahu Bapak Ibu, yang 5 waktu sama pahalanya dengan yang 50 waktu yang dulu diwajibkan sama Allah taala. Nah, maka Bapak Ibu tiangka di antara dua pelajaran hikmah Isra Mi'raj yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Satu, sekali lagi, pelajaran Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, mari kalau mau jadi apapun jangan remehkan ilmu wudu, besok kencing dan lain sebagainya. Itu penting. Dua, mari kita sama-sama menjaga sholat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una hasana. Allahumma ij'alna man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu wa la taj'alna mimman tala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan والصحة والمغفرة والشفاعة والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وأزواجنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.